Alhamdulillah. Om Swastiastu, selamat pagi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iman Fitri Gangga dengan NIM 2205 531154. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengantar material teknik, yaitu logam dan paduan. Yang pertama adalah 3.6, yaitu logam non ferrous dan paduan. Logam non ferrous adalah logam paduan yang tidak mengandung unsur besi dan karbon. Jenis logam non ferrous meliputi logam berat, logam ringan, logam mulia, logam refraktori, dan logam radioaktif. Ada beberapa jenis logam, yaitu yang pertama ada tembaga dan paduan tembaga, yang meliputi ketahanan korozisi yang baik, mechanibility, kemudahan fabrikasi dan ketersediaan yang siap, elektrikal tangguh, Tintefer atau ETP yang digunakan untuk konduktor. Selanjutnya ada nikel dan paduan. Nikel memiliki jenis-jenis, yaitu meliputi tentang ketahanan korosi yang superior, ketahanan terhadap kekuatan pada suhu keuletan, ketangguhan terhadap suhu rendah, dan namun nikel ini tidak memiliki kecenderungan faktor rapuh pada suhu rendah dan pada suhu tinggi. Nikel tembaga ini biasa disebut juga dengan Mones, yang memiliki ketahanan korosi yang luar biasa terhadap air tawar dan air garam. Karena itu Mones bisa digunakan sebagai bahan baku perpipaan, pompa air asin, air laut, bidang kapal, dan shafting. Selanjutnya ada nikel silikon tembaga. Nikel silikon tembaga ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik terhadap asam sulfat pada suhu tinggi. Silikon tembaga ditemukan penggunaannya di industri kimia untuk reaksi Vessel. Nikel kromium besi. Jumlah paduan dalam seri ini digunakan sebagai paduan hambatan listrik dengan komposisi 80 Ni sampai 20 Cr. Kromel A atau kromel C ini baik digunakan untuk elemen pemana listrik lokonel atau 76 Ni sampai 16 Cr dan 8 Fe yang digunakan untuk menahan panas berulang pada kisaran suhu 0 sampai 870 derajat Celcius tanpa menjadi rapuh. Nikel, kromium, molybdium, dan besi. Paduan ini tahan terhadap oksidasi dan penguraian atom Bohr sampai 1000 dc dan memiliki ketahanan terhadap tinggi. Mereka juga terkenal ketahanan korosi yang tinggi terhadap asam pengoksida seperti asam ferromi, sulfat, dan nitrit. Lanjut ke nikel besi. Panduan dasar besi nikel yang dihasilkan oleh ekspansi termoelastik dan sifat magnetik yang membuat berguna dalam banyak aplikasi. Lanjut ke aluminium dan paduan mereka. Sebelumnya di sini saya akan memberikan video yang bersumber dari YouTube
tentang pembuatan aluminium dari awal hingga menjadi Baiklah, setelah menonton video tadi, aluminium lanjut ke aluminium juga memiliki ketahanan terhadap korosi yang baik, konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, karakteristik non magnetic, reflectivity dengan non toxic dan non-ternasi quality. Aluminium juga bisa dipadukan dengan silikon, magnesium, mangan, tembaga, seng, dan kromium. Lanjut ke magnesium dan paduan. Dalam abodisasi, logam dasar atau paduan besi digunakan sebagai anoda, di mana lapisan oksida dibangun dengan elektrolisis menggunakan elektrolit yang sesuai. Timah dan paduannya. Timah memiliki berat dan kepadatan tingkat tinggi dengan kelembutan dan kepolosan yang juga tingkat tinggi, namun titik lelehnya rendah.
kontradikasi listrik rendah namun memiliki ketahanan korosi yang tinggi. Umumnya timah tidak membentuk paduan yang berguna kecuali dengan logam dan lebih rendah lainnya. Seng dan paduannya. Seng adalah lapisan baja untuk mencegah korosi paduan, dan zini dengan aluminium, magnesium, dan tembaga digunakan coran mati. Lanjut ke 3.7 yaitu logam ayana suhu tinggi. Untuk paduan suhu tertinggi dari kekuatan yang berguna dapat didefinisikan sebagai suhu di mana ia mampu menahan tegangan sekitar 700 kg per sentimeter selama 100 jam tanpa pecah. Temperatur kegunaan untuk paduan tahan pada terbaik dalam logam biasa seperti Al, Fe, Ni, dan Co berdasarkan antara 0,60 dan 0,80 titik lelet pada skala absolut dari masing-masing logam tidak mulia mencapai tertinggi untuk superal. Baiklah, lanjut ke bab 4 yaitu bahan polimer. Polimer merupakan molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari suhu ulang ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut monomer. Oleh karena itu, polimer mempunyai massa molekul relatif sangat besar. Zat-zat alami seperti pati, selulosa, dan protein yang sederhana yang besarnya merupakan bahan polimer untuk makanan pakai dan berbagai aplikasi baru pada dekade ketiga abad ini. Karakter makromolekul zat ini diterima secara universal. Baiklah, di bawah ini adalah contoh-contoh polimer. Yang pertama ada polimer sintetis, polimer alam, dan polimer termoplastik. Lanjut ke 4.2 molekul polimer. Nama polimer berasal dari kata Yunani yaitu pol untuk banyak dan meros untuk bagian. Sebuah molekul polimer terdiri dari penggunaan unit yang disebut mers berasal dari molekul awal yang disebut monomer yang dalam kondisi tertentu dapat menghubungkan atau berpolimerasi untuk membentuk molekul polimer. Struktur polimer dapat ditulis. Yang terakhir ada panjang molekul polimer. Molekul polimer linier pada dasarnya terdiri dari tulang panjang atom yang disebut oleh ikatan kovalen. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya dengan Om Santi Om, dan selamat pagi.